Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya, Fadlul Mubarok. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya untuk membahas terkait dengan soal tugas 2 dari UT. Ya, jadi tugas 2 soalnya memang sudah saya perbarui karena soal lama tersedia jawabannya di internet, jadi sepertinya kurang menarik untuk dibahas. Jadi kita coba untuk soal yang baru. Kita coba download. Oke. Kita buka soal ini tugas 2. Tugas 2 ini berada pada sesi kelima. Soal ini kita bahas karena memang banyak dari teman-teman UT yang belum mendapatkan nilai yang memuaskan. Jadi kita perlihatkan di mana letak kesalahannya. Oke, soalnya seperti ini. Mari kita bahas. Jadi soalnya seperti ini, peluang alumni UT untuk diterima PNS, pegawai negeri sipil, adalah 65%. Ada 10 alumni UT. Diasumsikan peluang antar alumni saling bebas dan sama. Pertama, soalnya, peluang 1 orang diterima dari 10 orang tersebut. Kedua, peluang tidak ada alumni yang diterima dari 10 orang tersebut. Ketiga, peluang maksimal 1 alumni yang diterima dari 10 orang tersebut. 4, rataan dan simpangan baku alumni yang diterima. Untuk soal seperti ini, yang teman-teman UT perlu perhatikan adalah sifat. Sifat yang ini, saling bebas dan sama. Oke. Sifat ini tentu saja adalah ciri-ciri dari distribusi binomial. Jadi, untuk menyelesaikan soal ini, soal peluang ini lebih tepatnya, kita melakukannya kita melakukannya dengan pendekatan distribusi binomial. Ini adalah N-nya. N-nya ada 10. Kemudian peluangnya, P-nya, peluang untuk suksesnya, atau peluang untuk lulus diterima, adalah 65% atau 0,65. Dan sifat lainnya adalah saling bebas dan sama. Ini tentu saja merupakan pendekatan distribusi binomial. Maaf. Selanjutnya kita tuliskan, dapat tulis rumusnya seperti ini. X besar sama dengan X kecil. Biasanya seperti ini dituliskan. Kemudian ditulis biasanya fungsi dari X, kemudian N, kemudian ada P. P itu peluangnya, N adalah jumlah sampelnya, jumlah total datanya, kemudian X adalah peubah acaknya. Sama dengan ini. Kita tulis seperti ini. Kita cari yang seperti ini. Ini bisa ditulis tangan, bisa juga diketik jika ingin mengetik seperti itu. Kemudian peluang P pangkat X, kemudian bisa di copy saja. Ini peluang Q adalah 1 dikurang P ya.
N dikurang X, seperti itu. Kondisi ini hanya berlaku jika X, teman-teman bisa tuliskan, X sama dengan 0, 1, sampai ke N. Kemudian ada juga 0, itu peluangnya berada di antara 0 dan juga maksimal peluang itu 1. Kemudian Q sama dengan 1 dikurang P. Bagaimana jika tidak memenuhi kondisi ini? Jika tidak memenuhi kondisi ini adalah nilainya adalah 0 untuk yang lainnya, seperti itu. Kita lanjut langsung ke soal nomor 1. Kita bisa tuliskan di sini. Jadi yang diminta adalah peluang satu orang yang diterima. Karena ini adalah peluang bersama, istilahnya, karena bukan hanya bagaimana kelulusan satu orang saja, tapi ini adalah kelulusan dari 10 orang alumni, maka pendekatannya adalah pendekatan yang seperti ini, dengan syarat alumni yang lulus itu saling bebas dan sama. Jadi untuk X-nya bagaimana? Tinggal ditulis saja. Ini P, seperti ini rumusnya. Tinggal ditulis di sini, misalkan X-nya diganti saja, X1. Jadi peluang satu orang yang diterima dari 10 orang tersebut adalah, ya seperti itu. Peluang satu orang diterima dari 10 orang. Ingat, dari 10 orang. Bukan peluang satu orang diterima PNS, tapi peluang satu orang diterima dari 10 orang tersebut. Kita masukkan saja di sini rumusnya. N-nya berapa? N-nya total tentu saja adalah 10. Nah, 10 alumni ya. X-nya yang diganti jadi sesuai yang ini. X sama dengan 1. Kemudian X kita ganti semua dengan 1. Seperti itu. Kemudian P-nya berapa? P-nya 0,65. Kemudian Q-nya berapa? Q-nya 1 kurang P. 1 kurang P berapa? 1 kurang 0,65. Hasilnya 0,35. N-nya 10. 10 dikurang 1 hasilnya berapa? 9. Jadi bisa ditulis 9. Kita bisa pakai bantuan kalkulator atau Excel untuk menghitung yang ini. Jadi misalkan 0,35 pangkat 9. Ya, seperti ini. Kita rubah jadi number. Jadi 0. Mendekati 0 nilainya ya. Mendekati 0. Jadi maksudnya bagaimana? Peluang satu orang diterima dari 10 orang tersebut mendekati 0. Berarti ada lebih atau bukan hanya satu orang yang diterima sebenarnya dalam 10 orang tersebut. Lebih dari satu yang diterima dari alumni. Atau bukan satu. Karena untuk peluang satu orang saja yang dari 10 orang alumni yang diterima PNS, itu nilai peluangnya adalah 0. Kita lanjut ke pertanyaan yang kedua. Nanti akan terlihat bagaimana perbedaannya. Nanti akan kita simulasikan.
bentuk pangkat ini bisa juga ditulis seperti ini ya. Pangkat itu jadi 0,35 dikali 0,35 dikali sampai 0,35, itu 9 kali, seperti itu ya. Cukup jelas rasanya. Oke, peluang tidak ada alumni yang diterima dari 10 orang tersebut. Ingat, dari 10 orang tersebut. Jadi X-nya sama dengan 0. Dirubah saja. Ini jadi 0. Ini jadi 0. Ini jadi karena N dikurang X, jadi 10 dikurangi 0, hasilnya 10. 10 ini hasilnya sama saja. Yang 0,35 itu dipangkatkan 10, hasilnya mendekati 0. Untuk lebih jelasnya kita bisa coba di sini. Tadi kan 0,35 dipangkatkan 9. Sekarang kita pangkatkan 10. Hasilnya 0. Jadi peluang tidak ada alumni yang diterima adalah 0. Berarti banyak alumni yang diterima sebagai PNS. Bukan 0 dan bukan juga 1. Bukan 1 orang saja yang diterima dan bukan tidak ada yang diterima. Pasti ada yang diterima berarti untuk kasus seperti ini. Seperti itu pemahaman terapannya. Kemudian soal yang ketiga, yang paling menarik, yang sebenarnya soal yang ketiga ini melalui ini saja, tidak perlu dicari sulit karena berpatokan pada soal nomor 1 dan soal nomor 2. Jadi peluang maksimal, ini kuncinya, maksimal 1 alumni. Maksimal 1 alumni itu berarti gabungan antara dari tidak ada yang diterima dan ada 1 orang yang diterima. Secara matematis dapat ditulis seperti ini. P X lebih kecil sama dengan 1. Sama dengan, ini adalah peluang X sama dengan 0, artinya tidak ada. Peluang dari tidak ada yang diterima dan ditambah peluang hanya 1 orang yang diterima. Hasilnya tinggal ditambahkan 0 ditambah 0 sama dengan 0. Seperti itu. Kemudian soal keempat yang ditanya adalah rataan dan simpangan baku. Untuk distribusi binomial, kita perbaiki dulu. Oke. Ini jadi rumusnya ini untuk rataan ya, rataan ubah X di mana X-nya itu mendekati distribusi binomial, maka tentu saja ekspektasi X-nya sama dengan N dikali dengan P. Jadi jumlah datanya dikali dengan peluangnya. Hasil ini sebenarnya didapatkan melalui penguraian rumus sebenarnya. Namun di luar orang statistika, saya rasa tidak perlu untuk menjelaskan secara rinci rumusnya. Kecuali kalau teman-teman UT dari jurusan statistika, itu otomatis saya akan uraikan terkait dengan penguraian rumus ini. Mari kita lanjut. N-nya berapa? 10 tadi ya.
10 dikali berapa P-nya? P-nya 0,65. Hasilnya tentu saja 6,5. Ya, ini untuk hasilnya. Selanjutnya, apa yang ditanya? Simpangan baku alumni. Ini bisa dilihat varians dari X untuk distribusi binomial. Itu rumusnya, hasilnya, lebih tepatnya NTQ. N-nya berapa? 10 dikali P. P-nya 0,65 dikali Q-nya berapa? 1 kurang 0,65, 0,35. Hasilnya kira-kira 2,275. Seperti itu. Jadi selanjutnya yang paling penting adalah simpangan baku. Simpangan baku adalah, kita tulis rumusnya. Seperti ini. Ini adalah varians. Oke. Ini X. Salah rumus. Kita tulis cukup yang di atas saja. Sigma kita cari. Kemudian di sini X sama dengan, kemudian ini adalah akar dari var X. Jadi simpangan baku itu adalah akar dari variansinya. Jadi berapa variansinya? 2,275 diakarkan. Hasilnya kira-kira mendekati 1,50831. Ya, jadi seperti itu. Jika teman-teman masih penasaran, mungkin bisa dihitung semua simulasinya jadi seperti ini. Jadi untuk tidak ada yang diterima, itu hasilnya ini. Kemudian untuk 1 orang yang diterima hasilnya seperti ini, 2 seperti ini, dan jika 10 orang diterima hasilnya cuma 0,01. Yang paling besar tentunya yang jika diterima 7 orang. Dari 10 orang itu hasilnya 0,25 peluangnya, atau 25%. Seperti itu. Terima kasih kepada teman-teman yang telah menyaksikan pembahasan ini. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.